Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu jawabnya. Yang menjawab saya doakan mudah rezekinya, sehat badannya, lancar usahanya, mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Semangat apa-apanya pasangan Bu. Ada suaminya yang sikebuk pas waktu musabi, semoga mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Amin kata Ibu. Oh, Masya Allah. Kemudian yang belum menjawab saya doakan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam yang ke-6 ya Pak ya. 5. Malam yang ke-5 sampai pada malam yang ke-5 ini Bapak Ibu, Allah masih berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Tafakur beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati tokoh masyarakat kita, alim ulama kita, cerdik pandai kita yang ada di lingkungan kita ini, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berhadir pada sidang solat Isya dan insyaallah akan dilanjutkan dengan solat tarawih, semoga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, pentingnya kita memiliki adab. Pentingnya kita beradab Bapak Ibu. Adab adalah norma atau aturan yang mengatur seseorang tentang perangai, tabiat dan tingkah laku terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui Bapak Ibu, contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bagaimana seseorang yang memiliki adab yang tinggi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita yang mulia, yang memiliki akhlak, yang memiliki tingkah laku yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai tauladan, sebagai contoh yang mesti kita tiru Bapak Ibu. Pertanyaannya, kita mencontoh sesuatu itu kepada yang baik atau kepada yang buruk Bapak Ibu? Pasti kepada yang baik. Maka Nabi kita lah yang manusia yang terbaik yang memiliki akhlaknya. Bahkan di dalam surah Al-Qalam dipuji, wa innaka la ala khuluqin azim. Ada kata ala di sana Bapak Ibu. Itu menunjukkan dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad berada apa? Berada di atas akhlak kemuliaan. Bermakna Bapak Ibu, akhlaknya Nabi itu adalah jauh di atas rata-rata standar akhlak mulia Bapak Ibu. Di atas. Wa innaka la ala khuluqin azim. Allah ceritakan di dalam surah Al-Qalam. Begitu tingginya akhlak Nabi kita tersebut. Begitu mulianya akhlak Nabi kita tersebut. Dari mana Nabi itu mendapatkan hal tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana proses pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan solat yang kita laksanakan Bapak Ibu. Solat yang kita laksanakan dengan khusyuk, berwuduk dengan benar, dengan baik, kemudian mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi kita dengan solat dengan baik, maka pancaran solat kita tersebut terproyeksi di dalam kehidupan kita. Maka Allah katakan, inna solata
tanha anil fahsa wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Maka buah dari solat yang kita laksanakan dengan baik, dengan benar, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka berbuah dengan akhlak yang baik Bapak Ibu. Memiliki manusia yang beradab, memiliki rasa adab, baik itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada makhluknya. Kalau dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara bersama-sama ataupun secara sendirian Bapak Ibu. Maka manusia itu diuji tak kala dia sendiri. Kalau secara bersama, okeylah Bapak Ibu. Ada orang yang melihat, ada rasa malu dia, ada rasa diperhatikan dia itu tidak memiliki adab. Tetapi tak kala dia sendiri Bapak Ibu, dia memiliki rasa adab, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa. Itulah manusia yang sempurna. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita beradab Bapak Ibu. Pentingnya kita beradab dengan buah dari ibadah yang kita laksanakan, maka terjadilah rasa toleransi kita. Sifat saling menghargai, sifat saling menghormati, sifat saling mengasihi, sifat saling menyayangi. Lihat contoh Nabi kita yang mulia. Bagaimana akhlak buah dari ibadah yang dilaksanakan luar biasa. Bagaimana rasa kasih sayang Nabi kita tersebut Bapak Ibu. Bagaimana sifat dan rasa menghargai dan menghormati para sahabatnya. Kenapa? Karena buah dari ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi kita. Dan lihat manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan memiliki adab, bagaimana dia akan memiliki rasa, bagaimana dia akan memiliki rasa takut, rasa menghargai orang lain. Jangankan kita manusia yang dihargai, jangankan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dihargai, Allah saja yang sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala sang khalik tak dihargainya Bapak Ibu. Bagaimana dia akan menghargai yang lain? Kita lihat Nabi kita yang mulia, begitu takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah sudah dijamin masuk surga. Apalagi kegiatan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Ibadah ketaatan Nabi kita sungguh luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula dia takut kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat yang lainnya Bapak Ibu. Dan apabila dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada rasa dia takut kepada manusia yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beradab, orang yang berakal, orang yang berakhlak, maka akan terpancar dari mana lisannya berbicara. Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ucapan yang keluar dari mulutnya adalah falyakul khairan, ucapan yang baik. Ucapan yang baik Bapak Ibu. Ucapan yang menyenangkan hati saudaranya, ucapan yang membawa penasaran dari saudaranya tak kala dia pengen berjumpa dengan orang tersebut. Apabila berpisah dengan orang tersebut, dia rindu. Mana si bapak tersebut? Mana si ibu tersebut? Kenapa? Adem ngomong dengan dia. Sebab kenapa? Omongannya menyenangkan hati. Omongannya tidak ada menghina seseorang. Omongannya tidak menyakitkan seseorang. Dan kalau dia tidak ada bahan yang diucapkan, aul yasmut, kata Nabi, dia lebih baik diam. Kalau bahasa Jepangnya Bu, antok selah katanya. Apa Bu? Antok selah. Daripada dia berbicara menyakitkan orang lain, maka dia akan diam. Tidak ada gunanya saya berbicara, apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Makanya Nabi kita mengatakan, banyak umatku berpuasa kata Nabi, akan tetapi yang dia dapati cuma 2 saja Bapak Ibu. Wal ju'i wal atos. Apa itu? Hanya rasa haus dan rasa lapar saja. Kenapa dia cuma mendapatkan itu? Dia tidak menyadari lisan dia. Dia tidak menyadari ucapan dia. Dia tidak menyadari mulut dia. Dia tidak menyadari apa yang dia keluarkan Bapak Ibu. Ternyata menghina orang lain. Ternyata merendahkan orang lain. Ternyata memburukkan orang lain.
ternyata mempergunjingkan orang lain Bapak Ibu. Kenapa? Akibat tidak memiliki adab. Tidak memiliki adab Bapak Ibu. Kemudian orang yang beradab tersebut, orang yang memiliki akhlak yang mulia itu merupakan kesempurnaan dari iman yang dimiliki Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Nabi. Umat mukmin yang sempurna imannya adalah, kata Nabi, yang dia yang memiliki akhlak yang mulia. Dia memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana sifat ketawaduannya, bagaimana kesopanannya, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana sebagaimana Nabi juga mengajarkan, tak kala kita makan Bapak Ibu, maka kata Nabi, makanlah yang dekat dengan kamu. Itu walaupun dan hari ini mungkin kurang diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, kalau nyecali ada orang ndak batarati katanya Pak ya. Ndak batarati gitu. Jadi hal yang sekecil itu saja Bapak Ibu, itu mesti diajarkan bagaimana kita beradab. Kalau bahasa Minangnya ada ampe kato, bagaimana kato manaki, bagaimana kato menurun, bagaimana kato mandata, dan bagaimana kato malereng Bapak Ibu. Dan semuanya adalah bagaimana intinya kepada adab kita berbicara kepada orang. Dia umurnya kecil, kemudian dia ngomong kepada orang yang lebih tua yang tidak sopan Bapak Ibu, pasti dia katakan, siapa ego ce? Siapa yang ditanya Bu? Apanya yang ditanya ya? Siapa yang tanya Pak? Apanya tanya? Kenapa? Ndaknya aja anaknya beradab katanya. Ngomong kepada orang yang lebih tua, itu Bapak Ibu, maka itu mesti bagaimana hormatnya kita, tata tertibnya kita, sopannya kita. Maka Islam sampai segitunya mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, bagaimana kesopanan yang mesti kita lihat. Orang, tak kala kita tiada Bapak Ibu, orang tidak akan kenang bagaimana ibadah solat kita. Mana ibu tersebut, mana bapak tersebut, sudah meninggal dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia rajin solat, jarang Bapak Ibu. Dia rajin dia sudah pernah melaksanakan haji, jarang Bapak Ibu. Dia sudah pernah melaksanakan umroh, jarang Bapak Ibu. Tapi tak kala kita tiada, mana bapak dan ibu tersebut, dia sudah tiada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Merasa kehilangan saya. Sopan kali bapak itu, sopan kali ibu itu. Itu sudah mengalir pahala kita Bapak Ibu. Sudah mengalir pahala kita dengan kebaikan yang kita tinggalkan, akhirnya turun kepada seseorang yang dekat dengan kita, yang dikenang adalah akhlak baik kita. Maka terpancarlah ibadah dari yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sebaliknya, mana bapak itu, mana ibu tersebut sudah meninggal, maka secara spontan dia mengatakan, alhamdulillah mati dia cik. Kenapa sampai seperti itu cik? Mulutnya na'udzubillah, satiuk sabanta na'udzubillah, perangainya luar biasa, rancaknya nak ada daripadanya ada. Ndak aman negeri ke? Na'udzubillah Bapak Ibu. Kalau seperti itu Bapak Ibu, berarti kita meninggalkan jejak yang jelek, jejak yang buruk Bapak Ibu. Orang tidak melihat bagaimana casing kita Bapak Ibu, akan tetapi orang melihat bagaimana akhlak dan perilaku yang kita tinggalkan tak kala kita tiada nantinya Bapak Ibu. Makanya Islam sebegitu detailnya. Maka Nabi kita tak kala dia meninggal Bapak Ibu, banyak ayat yang menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji dengan kata tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Muhammad, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Bapak Ibu. Maka dengan kita memiliki adab, makanya Nabi itu senantiasa berdoa, ya Allah, sempurnakan ibadahku ya Allah, sempurnakan ibadahku ya Allah, dan jadikan aku akhlak yang mulia. Nabi selalu berdoa, apalagi kita Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan ini, banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan akhlak yang baik. Para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, siapakah manusia yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi menjawab, taqallah wa husnul khuluq. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memiliki akhlak yang baik. Jadi takwa dengan akhlak yang baik Bapak Ibu
maka akan mempengaruhi bagaimana surga dan neraka yang akan kita dapati Bapak Ibu. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita di momentum bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita dididik, kita digembleng bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak terpancar dengan akhlak yang baik, maka tanda tanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang kurang. Ada yang bermasalah dari apa yang kita laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu. Maka dengan pentingnya kita beradab tersebut Bapak Ibu, keharmonisan kita, persatuan kita terjaga Bapak Ibu. Maka kebaikan akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang yang senantiasa mengedepankan adab tersebut Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, banyak maafnya Bapak Ibu. Saya manusia biasa yang pasti banyak salahnya, banyak khilafnya dalam menyampaikan hal tersebut. Kepada Bapak Ibu saya minta maaf semuanya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semoga menjadi kebaikan bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh manusia yang ada di sekeliling kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.